Keperawatan pada gagal ginjal kronis atau GGK. Gagal ginjal kronis adalah suatu sindrom klinis yang disebabkan penurunan fungsi ginjal yang bersifat menahun, berlangsung progresif dan cukup lanjut. Hal ini terjadi bila filtrasi glomerular atau LFG kurang dari 50 ml per menit. Patofisiologi GGK. Pada GGK awalnya beberapa nefron tetap utuh, sementara yang lainnya rusak. Nefron yang utuh akan mengalami hipertrofi sehingga mengakibatkan volume filtrasi meningkat, reabsorpsi tubular meningkat dan GFR menurun. Ginjal dapat berfungsi sampai dengan kerusakan nefron mencapai 3/4 bagian, sehingga nefron yang utuh atau 1/4 bagian bebannya menjadi lebih besar, yang mengakibatkan terjadinya osmotik, fluorosis, poliuria, dan rasa haus. Kerusakan nefron menjadi lebih banyak mengakibatkan produk akhirnya terjadi uremia. Manifestasi klinis yaitu yang pertama gangguan pada sistem gastrointestinal, anoreksia, nausea, and vomitus. Faktor uremik disebabkan oleh ureum yang berlebihan pada air liur diubah oleh bakteri di mulut menjadi amonia, sehingga napas berbau amonia. Cegukan atau hikap. Kulit berwarna pucat akibat anemia dan kekuning-kuningan akibat penimbunan urokrom. Gatal-gatal dengan ekskoriasi akibat toksin uremik dan pengendapan kalsium di pori-pori kulit. Yang ketiga, sistem hematologi terdiri dari anemia, gangguan fungsi trombosit, dan gangguan fungsi leukosit. Yang keempat, sistem saraf dan otot. Restless leg syndrome atau rasa pegal di kaki. Burning feet syndrome atau rasa semutan seperti dibakar. Encephalopathy metabolik atau lemah, tidak bisa tidur, gangguan konsentrasi, tremor, asterixis, mioklonus kejang. Miopati atau kelemahan dan hipotrofi otot-otot terutama otot-otot proksimal. 5. Sistem kardiovaskuler. Hipertensi, nyeri dada dan sesak napas, gangguan irama jantung, edema akibat penimbunan cairan. 6. Sistem endokrin. Gangguan seksual, gangguan metabolisme glukosa, resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin, gangguan metabolisme lemak dan vitamin D. 7. Gangguan sistem lain, tulang atau osteodystrofi renal yaitu osteomalacia, osteosti fibrosa, osteosklerosis, dan klasifikasi metastatik. Asidosis metabolik, hiperfosfatemia, hiperkalemia, dan hipokalsemia. Etiologi, menurut hasil penelitian di Sabutar tahun 1981, penyebab GGK adalah yang pertama glomerulonefritik kronik, yang kedua penyakit ginjal obstruksi dan infeksi, 3 nefropati diabetik, 4 tidak jelas, 5 glomerulonefritis lupus. Pemeriksaan penunjang, yang pertama pemeriksaan laboratorium, kedua pemeriksaan EKG, yang ketiga ultrasonografi, yang keempat foto polos abdomen, yang kelima pielografi intravena atau PIP. Yang keenam, pemeriksaan pielografi retrograd. Yang ketujuh, pemeriksaan foto dada. Yang kedelapan, pemeriksaan radiologi tulang mencari osteodystrofi dan klasifikasi metastatik. Penata laksanaan. Pengobatan konservatif terdiri dari 3 strategi. Yang pertama, memperlambat progresi gagal ginjal. Yang kedua, mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut. Yang ketiga, pengelolaan uremia dan komplikasinya. Hemodialisa. Pengertiannya, hemodialisa adalah suatu prosedur di mana darah dikeluarkan dari tubuh penderita dan beredar dalam sebuah mesin di luar tubuh yang disebut dializer. Prosedur ini memerlukan jalan masuk ke aliran darah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka dibuat suatu hubungan buatan di antara arteri dan vena atau fistula arteriopenosa melalui pembedahan. Prinsip kerja HD adalah terjadinya perpindahan zat-zat terlarut dalam darah ke dalam cairan dialisat atau sebaliknya.
Proses yang menyebabkan perpindahan tersebut adalah yang pertama difusi substansi atau zat-zat bergerak dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Yang kedua ultrafiltrasi, yaitu proses perpindahan zat-zat dan pelarutnya karena adanya perbedaan tekanan hidrostatik. Tujuan hemodialisa adalah untuk mengeluarkan zat-zat yang dapat melalui membran semi permeabel, yaitu yang pertama sisa-sisa metabolisme yang mengandung nitrogen. Yang kedua zat-zat lain dari luar tubuh seperti intoksikasi, metil alkohol, barbiturat, salsilat, etil gliko, dan lain-lain. Indikasi HD. Yang pertama indikasi segera koma, hiperkalemia, prekarditis, overhidrasi, edema, paru, dan lain-lain. Yang kedua, indikasi dini gejala uremia, mual muntah, perubahan mental, penyakit tulang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan seks, laboratorium abnormal.